Hi, welcome IDL Podcast. Oke, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mindset apa yang perlu Anda miliki untuk menjadi seorang sukses. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mindset atau cara berpikir yang akan membantu dan menopang Anda meraih kesuksesan di bidang apapun. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang mindset tersebut, saya ingin membahas fondasi berpikir terlebih dahulu. Saya sangat percaya bahwa mindset Anda atau cara berpikir Anda lah yang akan membawa Anda meraih tujuan, impian, dan goal yang besar Anda. Saya mengatakan seperti ini bukan sekedar karena saya sudah mempelajari buku, seminar, dan mengikuti training tentang pengembangan diri selama beberapa tahun lebih. Saya bukan sekedar mengatakan atau mengulangi apa yang pernah saya pelajari. Kesimpulan di atas saya dapatkan dari refleksi perjalanan dan pengalaman hidup saya sendiri, dari mengamati pengalaman hidup banyak orang lain yang sukses juga maupun yang gagal. Seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa saya mengalami beberapa kali kegagalan, dan salah satunya merupakan kegagalan besar yang menyebabkan saya terpuruk ke titik terendah di dalam hidup saya. Tidak pernah sebelumnya dalam hidup saya di mana saya sampai stres, frustasi, dan penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan dan keluarga. Saya sudah tidak bisa lagi melihat masalah sebagai tantangan, seperti yang biasa saya lakukan dan pelajari, karena masalah yang muncul begitu bertubi-tubi. Ibarat orang kena tinju, sudah jatuh, tapi terus ditinju sampai KO. Setelah itu, ada tangga yang jatuh menimpa kita. Komplit semuanya. Tetapi pada akhirnya, saya bisa bangkit kembali dan melewati masa-masa suram tersebut dengan baik. Tidak sampai depresi, gila, ataupun bunuh diri. Ya, kalau saya bisa melihat kembali masa-masa itu sekarang, saya tahu persis dan saya percaya 100% yang membuat saya mampu bertahan adalah karena mindset atau cara berpikir yang saya miliki, karena sudah dibentuk dan ditempa selama bertahun-tahun sebelumnya. Saya melihat cukup banyak orang yang mengalami masalah besar dalam hidupnya, tidak berhasil bangkit, dan terus terpuruk dalam hidupnya karena tidak memiliki mindset atau cara berpikir yang mendukung dirinya. Selain dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya beruntung bisa bersahabat baik dengan orang-orang yang sudah sukses sebelum saya. Dari mereka saya belajar mendapat inspirasi dan mengerti mindset dan cara berpikir mereka. Dan itu semua semakin membuat saya yakin bahwa mindset Anda atau cara berpikir Anda lah yang akan membawa Anda meraih tujuan, impian, dan goal yang besar Anda. Tapi mereka itu kan semua orang hebat-hebat. Saya ini orang biasa-biasa saja loh. Mungkin begitu pikiran Anda saat ini. Kalau Anda tahu sejarah mereka, bagaimana mereka memulai lalu gagal berkali-kali, bangkit lagi dari dasar, menghadapi berbagai tantangan hingga bisa meraih kesuksesan hingga saat ini, maka Anda akan setuju bahwa mindset mereka lah yang membawa mereka ke titik kehidupan saat ini. Tetapi yang paling meyakinkan saya bahwa mindset dan cara berpikir yang akan merubah kehidupan seseorang adalah dari melihat dan membimbing langsung ribuan alumni BIBI, terutama peserta workshop atau live training, karena saya ngobrol, memberikan mentoring dan berdiskusi secara tatap muka langsung.
Setelah itu, saya masih terus keep in touch melalui forum konsultasi dan kadang berjumpa kembali saat gathering offline, sehingga sedikit banyak saya mengerti cara berpikir mereka. Saya menemukan pola atau benang merahnya. Bisa dikatakan semua alumni yang akhirnya sukses memiliki suatu pola berpikir atau mindset yang mirip-mirip. Dan yang gagal, belum sukses maksudnya, sudah memiliki kemiripan dan cara berpikirnya. Pengalaman semua itu semakin membuat saya yakin bahwa mindset Anda adalah cara berpikir Anda yang akan membawa Anda meraih tujuan dan goal yang besar. Jadi mindset atau cara berpikir apa sih yang dibutuhkan untuk sukses di bidang apapun? Berikut adalah mindset utama yang perlu Anda miliki. Saya mengambil 7 poin dari sebuah mindset yang pernah saya buat atau pernah saya lakukan sendiri. Saya akan membagian sedikit cara berpikir dengan mindset. Yang pertama, think positif. Berpikir positif di sini artinya berpikir dan berharap bahwa hal-hal positif dan baik akan terjadi pada diri Anda. Harus kita akui dalam hidup kita pasti kadang mengalami tantangan dan masalah. Semua orang saya rasa akan mengalami, tapi bedanya dari pengamatan saya terhadap banyak orang, mereka yang sukses dan mendapatkan nasib baik adalah orang yang memiliki penghargaan positif terhadap segala sesuatu. Orang yang negatif selalu berpikir keburukan yang bisa terjadi. Otak di pikiran mereka penuh dengan prasangka negatif, berpikir segala sesuatu itu sulit, tidak mungkin dan mustahil. Saat orang positif mengalami musibah, mereka berkata, ya ini musibah, kita jalani saja, besok pasti akan ada jalan lebih baik. Saat orang negatif mengalami musibah, mereka berkata, ya kan saya ini memang sial, habis ini pasti ada lagi yang tidak beres. Dan yang terjadi musibah itu untuk orang-orang seperti ini. Jadi daripada Anda berkata saya gaptek, tidak mungkin saya sukses di bisnis online, lebih baik Anda berkata saya gaptek tapi itu karena belum saya bisa. Saya juga mau sukses di bisnis online, bagaimana caranya? Anda bisa lihat bedanya orang yang berpikir positif dan negatif. Coba renungkan dan refleksikan apakah Anda tergolong orang yang sering berpikir positif atau lebih dominan berpikir negatif. Jika Anda merasa lebih dominan dengan berpikir negatif, sadari bahwa itu semua sebenarnya hanyalah program masa lalu Anda yang terus Anda ulang-ulangi terus. Putuskan untuk mengganti file CD pikiran negatif yang terus Anda putar, ganti dengan file baru pikiran positif yang lebih mendukung atau untuk membuat perubahan dan memberikan hal positif dalam hidup Anda. Yang kedua, jangan pernah takut gagal. Berani gagal. Anda mungkin merasa mindset berani gagal itu aneh, kok orang disuruh gagal. Hal ini karena saya melihat kebanyakan orang tidak sukses, seringkali karena mereka kurang banyak mengalami kegagalan. Mereka begitu takut mengalami kegagalan, sehingga mereka takut dalam mencoba segala sesuatu. Mereka trauma dengan yang namanya kegagalan. Padahal yang sebenarnya adalah setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Hanya dengan memiliki keberanian untuk gagal, maka Anda berani untuk sukses, karena artinya Anda berani untuk memulai atau mencoba sesuatu yang baru. Dan saat Anda berani untuk mencoba sesuatu yang baru, Anda jadi punya peluang untuk sukses. Saya kadang kasihan dan sedih melihat orang-orang yang sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun tidak membawa kesuksesan yang dia inginkan, tapi karena takut gagal, tidak berani untuk memulai atau mencoba sesuatu yang baru. Jadi beranilah mengalami kegagalan, beranilah untuk memulai sesuatu yang baru. Saat mengalami kegagalan, tidak masalah. Anda belajar sesuatu dari situ dan coba lagi sesuatu yang baru. Itulah yang dilakukan semua orang sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, fokus. Saya sudah beberapa kali membahas tentang fokus seperti di ulasan-ulasan saya yang lalu. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar lagi.
Yang harus Anda ingat adalah pikiran Anda sangat powerful saat kita sedang fokus. Ingat, tidak saat Anda kepepet dengan deadline sebuah project, pikiran Anda hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan tepat waktu. Anda begitu fokus sehingga kurang tidur pun tidak jadi masalah, dan akhirnya Anda bisa selesai tepat waktu. Ya, itulah kekuatan dari sebuah fokus. Saya seringkali juga masih harus mengingatkan diri saya untuk fokus, karena kadang terlalu banyak project yang harus dikerjakan dalam satu saat. Jadi pilihlah project, bisnis atau pekerjaan yang ingin Anda tuntaskan dengan baik. Fokuskan seluruh energi dan pikiran Anda untuk menyelesaikan sesuatu itu, baru next project atau next. Anda akan melihat hasilnya seringkali akan jauh lebih baik daripada Anda mengerjakan berbagai project atau memulai beberapa bisnis baru sekaligus. Siap untuk bekerja keras, itu adalah nomor 4. Saya yakin Anda sudah tahu hal ini untuk sukses. Anda perlu siap kerja keras, siap lembur, siap doa yang ekstra untuk meraih goal yang ingin Anda capai. Tentu tidak selamanya kita harus kerja keras sebagai entrepreneur. Saat apa yang Anda tanam sudah mulai panen, bisnis Anda sudah ada sistem, bisnis Anda sudah ada tim yang membantu, maka Anda bisa lebih santai, konsisten dan sabar. Itu poin nomor 5. Sebuah orang sukses yang saya kenal, mereka melakukan kerjanya dengan konsisten dan sabar. Walaupun awalnya mungkin belum ada hasil, tapi tetap melakukan apa yang harusnya dilakukan. Disiplinkan diri Anda untuk melakukan rutinitas yang harus dilakukan. Jika setiap hari perlu riset produk baru, ya lakukan riset produk baru setiap hari. Jika setiap hari perlu menulis artikel, ya tulislah artikel setiap hari. Konsisten, tetap konsisten. Dan Anda harus sabar saat hasil yang diharapkan belum berbuah. Evaluasi kerja Anda, apa yang bisa diperbaiki, ulangi dan lakukan lagi. Be patient. Orang yang gagal hampir seluruhnya tidak konsisten dengan kerjanya, tidak sabaran saat hasil yang diharapkan belum ada. Mereka tidak sadar beberapa dekat mereka dengan kesuksesan asal mau untuk konsisten dan sabar. Yang keenam, Anda harus mempunyai komitmen. Saat Anda sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ambillah komitmen untuk memastikan Anda akan melakukan hal tersebut. Tidak peduli Anda sedang ingin atau mood atau tidak untuk mengerjakannya. Saya mendapat contoh nyata tentang hal ini, orang tua sendiri. Toko orang tua saya buka dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, tutup jam 1 jam, buka lagi jam 2 siang sampai jam setengah 8 malam. 7 hari seminggu, bahkan di banyak hari besar pun tetap buka. Very long hours. Sejak kecil saya melihat mereka buka toko, tidak peduli lagi capek, tidak peduli lagi nggak enak badan, tidak peduli lagi ingin buka atau tidak, mereka pastikan tokonya akan buka pada jamnya. Pokoknya dicari jalan agar toko tetap buka. Itulah komitmen. Dan itulah mindset dari orang sukses. Mereka akan membuat bagaimana caranya agar melakukan apa yang harus dilakukan. Ambil komitmen dan konsisten. Yang ketujuh, pantang menyerah. Saat Anda sudah kerja keras, sudah komitmen, sudah konsisten, tetapi belum ada hasil, milikilah semangat untuk pantang menyerah. Memang mudah untuk menasihati orang lain untuk pantang menyerah, tetapi menjalaninya sendiri tidaklah gampang. Itulah yang saya alami saat saya terpuruk, lalu mencoba berbagai hal, tapi belum berhasil. Hati penuh keraguan, apa betul saya ya? Itu bisa jadi sukses. Tidak mudah untuk pantang menyerah saat Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk menghibur diri saya adalah membaca dan mengingat profil orang sukses seperti Thomas Alva Edison, Colonel Sanders, dan lain-lain yang sering dibahas di buku-buku motivasi. Ya, kalau saya berhenti, hidup saya cuma akan jadi kisah gagal. Tapi kalau saya terus bangkit, berusaha dan jadi sukses, maka kisah hidup saya akan jadi kisah sukses. Cuma itu saja yang membuat saya terus berjalan, terus berjuang dan bangkit kembali. Itulah mindset yang perlu Anda miliki untuk menjadi sukses di bidang apapun. Jadi percaya dan yakinlah bahwa mindset Anda atau cara berpikir Anda lah yang akan membawa Anda meraih tujuan, impian dan goal yang besar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.